sejarah Resto Apung. Ya, terima kasih. Saudara sekalian, Resto Apung itu adalah sebuah destinasi kuliner alternatif termegah, terbanyak di Jakarta. Ada 30 tenan pujaseri. Maksudnya pujaseri itu adalah makanan bakaran ikan dan sejenisnya, termasuk juga warung makanan serba ikan, otak-otak, campur sari dan seterusnya. Itu ada 50 warung, jadi ada 80 warung yang serba ikan. Destinasi Resto Apung ini bagian dari program pemerintah, khususnya Pemda DKI Jakarta, untuk memberdayakan kehidupan UMKM yang tadinya di tempat yang becek, di tempat yang kotor. Sekarang oleh pemerintah DKI melalui Bapak Gubernur Anies Baswedan diangkat derajatnya menuju ke tempat yang representatif yang namanya Resto Apung. Resto Apung ini berdiri diakibatkan oleh karena adanya UMKM di sekitaran Muara Angke yang jualannya di tempat-tempat yang kumuh. Itu awalnya, sehingga pemerintah DKI bekerja sama dengan beberapa pihak untuk mendirikan Resto Apung itu di tengah laut. Jadi saya sekarang berdiri di laut Teluk Jakarta, kedalaman 5 meter, saudara-saudara, dan itu kira-kira sejarahnya Resto Apung. Kelebihannya apa yang ada di Resto Apung ini menampilkan
bentuk-bentuk makanan yang semuanya serba seafood, serba ikan. Dan Resto Apung ini makanan karena memang ada grosir terbesar se-Asia Tenggara, tempat pelelangan ikan terbesar se-Asia Tenggara di Jakarta, maka dengan demikian harganya pun lebih murah. Saya ulangi, harganya pun lebih murah, enak, dan sehat, bersih, dan yang paling penting cerdas. Karena makan ikan itu, kalau guru kita di sekolah selalu mengajarkan makan ikan bagian dari untuk mencerdaskan anak bangsa. Jadi makan di Resto Apung dipastikan murah harganya, sehat, kemudian bersih dan cerdas ketimbang Anda semua makan di tempat lain. Jam operasinya? Jam operasional Resto Apung biasa dari jam 10 pagi sampai dengan jam 12 malam kalau tidak ada aturan epidemi PPKM dan seterusnya. Kalau PPKM jam 10 sampai jam 8. Nah, untuk weekend dari jam 10 sampai dengan jam 2 kita close. Itu ada live musiknya, itu bisa kemana? Ya, jadi area Resto Apung ini terdiri dari 12.000 meter persegi, 8.000 ada di tengah laut Jakarta, di tengah laut Teluk Jakarta, 4.000 kurang itu adanya di lahan darat sebagai parkiran. Di 8.000 itu ada gazebo, tempat makan terbatas untuk 20-30 orang, fasilitasnya ada karaoke dan semacam model tempat VIP. Kemudian di komunal, selalu saya menyebut komunal itu lobi tengah, itu ada musik. Kalau hari Minggu itu musiknya keroncong. Kalau hari ini Sabtu malam Minggu musiknya semi R&B plus dangdut. Tadi kalau siang Anda kemari sekitar jam 12 sampai jam 3 R&B, nanti agak malaman dikit dangdut. Dan hari Kamis sengaja kita mencoba untuk musik-musik yang kalem. Bahkan kemarin kita coba musik yang semi padang pasir. Dan musik-musik itu kita tentukan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kalau untuk di orang yang akan makan di sini, apakah mereka harus pesan dulu atau gimana? Ya, ciri khas Resto Apung Muara Angke itu adalah orang datang ke Muara Angke untuk makan ikan dengan cara pertama, dia membeli ikan mentah dulu di pelelangan atau di pasar pengecer. Mereka datang ke pasar pengecer, membeli sekilo atau 2 kilo, kemudian dibawa ke warung, baik sektor kanan maupun sektor kiri, dibawa ke warung, kemudian dimasak. Nanti dia mendapatkan harga jasa masak. Tetapi bisa juga pesan langsung, bisa reserve, bisa calling dulu lebih awal, atau datang tanpa membeli ke pengecer, dia langsung ke warung itu dengan pesan, saya makan, katakanlah makan ikan bakar 1 kilo, kepiting 1 kilo dan seterusnya. Bisa pesan langsung, bisa belanja dulu baru kemudian ke warung tersebut. Artinya memang menghidupi pedagang ikan juga sekaligus. Iya, ini menjadi bagian dari mata rantai UMKM Jakarta. Pertama, supaya pelelangan bisa jalan, pengecer bisa jalan, karena kita datang kemari kemudian kita beli, daya belinya meningkat, warung-warung UMKM itu juga bisa meningkatkan akibat kita belanja, akibat kita makan di sini, ada pendapatan yang baru. Dan alhamdulillah sampai hari ini pengunjung kita di malam minggu seperti ini lebih kurang 1.500, yang tadinya itu cuma ada 300 sampai 400 orang di tempat yang becek, di tempat yang kumuh. Tapi sekarang kita sudah naikkan, mereka sudah berjualan di atas, di tempat yang representatif. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi peningkatan terus-menerus.
Dr. Hamka Hendra Nur, staf ahli Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pada hari ini saya bersama keluarga, istri dan anak-anak Dini, Dika, kami makan di restoran Apung ini. Dari sore, memang sengaja kita datang dari sore karena janji Bang Rudi untuk supaya menikmati sunset, dan ternyata luar biasa. Ini bukan restoran biasa, tapi sangat sungguh luar biasa. Di samping kita makanannya enak, lezat, tetapi di satu sisi kita bisa menikmati sunset dan bisa menikmati suasana laut yang begitu indah. Itu kira-kira, makanannya enak, kemudian dapat suasananya yang enak, dapat sunset. Jadi 3 sekaligus, Bang. Harga oke, beda dengan yang di sana, harga miring tapi rasa restoran bintang 5. Harga kaki 5, rasanya bintang 5. Itu luar biasa tuh. Ya, Mi, ya? Oke. Bagus, tapi ini asli. Ya, di sini tadi agak lancar, cuma di di lampu merah agak macet sedikit. Nah, ke depan mungkin bagi pihak pengelola, buat Abang, saya kira ini kan suasananya, view-nya juga bagus, dan perlu mungkin ada kerjasama dengan Kementerian Pemuda Olahraga untuk menggarap anak-anak muda untuk lebih menikmati suasana seperti sekarang ini malam minggu. Dia bisa menikmati makan sambil menikmati keindahan alam laut yang begitu indah.